Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus keluarga besar daripada sahibul hal Sayyidil Walid Al-Habib Sagif Al-Attas, putra-putri beliau, cucu-cucu beliau, wabil khusus Al-Habib Hasan beserta seluruh keluarga besar beliau. Kita doakan mudah-mudahan selalu di dalam pandangan kasih sayang Allah, selalu dalam perlindungan Allah, selalu dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmah, maghfirah, amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, akhuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad Al-Attas beserta seluruh para habaib, para kiai, dan seluruh jamaah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam semenjak saya keluar penjara, dari penjara, ini adalah ceramah saya yang pertama kali. Tadi saya habis dari Cipanas melihat bunga-bunga, mau bikin taman di pesantren. Mampir ke sini kok rame nih. Perasaan setiap tahun ngisi di sini kayaknya. Oh, tempat Habib Hasan Anggrah ini. Tadinya udah lurus. Gimana, Beb? Udah balik dah, kita hadir doang. Tadinya mau hadir doang, makanya pakai baju begini karena nggak ada niat mau kemarin, karena belum mulai ceramah. Ya ini ala kulli hal, ala ma qadarallah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada malam hari yang mulia ini. Insyaallah kita bisa berjumpa di tempat-tempat yang lain. Sedikit saja saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita duduk di majlis dalam acara haul yang ke-22. Apa itu haul? Haul memiliki 3 makna. Perhatikan. Kalau ente orang ngomong, anak berhenti, anak pulang. Itu udah tahu, anak orangnya hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu. Anak dengar ada yang ngomong, anak pulang. Anak datang ke sini mau ngasih ilmu. Haul memiliki 3 makna. Haul yang pertama itu artinya sekeliling, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Itu haul yang pertama, artinya sekeliling. Haul yang kedua artinya kekuatan, upaya, daya. La haula wala, tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya. Haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Artinya 1 tahun. Setiap perputaran 1 tahun itu namanya haul. Nah, kita sering mendengar banyak sekali acara-acara haul. Haul Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus Luar Batang, haul Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Keramat Empang, haul Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsi Kuitang, haul di Al-Hawi, haul Habib Kuncung, dan banyak lagi haul-haul para habaib, para kiai-kiai yang lain. Yakni yang namanya haul itu di situ dibacakan manakib, ya, dibacakan manakib. Apa itu manakib? Manakib itu adalah sejarah, kisah hidup daripada sahibul haul. Yakni kalau dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab fatwanya Habib Abdurrahman Al-Masyhur, di situ ada salah satu hadis yang petikannya
yakni man qara'a tarikhahu faka'annama ahyahu. Itu hadis man warraha musliman atau man warraha mu'minan. Yakni barang siapa yang membaca sejarah, barang siapa yang membaca sejarah atau menulis sejarah, barang siapa yang menulis sejarah, membaca sejarahnya orang soleh, sejarahnya aulia, sejarahnya para wali, sejarahnya para ulama, menulis manakibnya, membaca manakibnya, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan orang yang menulis tersebut, orang yang membaca tersebut, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan dia telah menghidupkan orang soleh tersebut, menghidupkan wali tersebut, menghidupkan ulama tersebut. Jadi nggak ada yang namanya hol itu untuk orang fasik, nggak ada. Nggak ada yang namanya hol untuk orang munafik, nggak ada. Nggak ada yang namanya hol untuk orang fajir. Karena namanya hol itu untuk orang soleh, untuk orang-orang soleh. Sehingga orang-orang yang duduk dalam acara hol, ketika dibacakan manakib, dibacakan secara hidupnya, bagaimana ilmunya sahibul hol, ilmunya, amalnya, ibadahnya, waraknya, khaufnya, khasyahnya, zuhudnya, ibadahnya, qanaahnya, kita bisa mengambil istifadah, mengambil faedah-faedah, mengambil keutamaan, mengambil iktibar, mengambil pelajaran, mengambil intifa, mengambil manfaat daripada sahibul haul. Makanya kami punya datuk Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Beliau pernah berkata dalam diwannya, apa kata beliau? Aqwamu ahya'in tamutul qulub bi dzikrihim wa aqwamu amwatin tahyal qulub bi dzikrihim. Berapa banyak daripada orang-orang yang masih hidup, jasadnya hidup, dia masih hidup, kedua matanya melihat, telinganya mendengar, tangannya bisa menyentuh, kakinya bisa berjalan, tetapi dia bukanlah orang alim, dia bukanlah para wali, dia bukan bagian dari orang soleh, bukan juga bagian dari penuntut ilmu, dia hanyalah orang biasa, apalagi dia orang bodoh, apalagi dia orang fasik, fajir, munafik, zalim. Mengingat orang-orang seperti itu, walaupun orangnya masih hidup, tetapi mengingat mereka bisa mematikan hati. Sebaliknya, aqwamu amwatin, berapa banyak daripada orang-orang kaum-kaum yang sudah wafat, minal ulama wal aulia wal fuqaha wal asfiya, daripada ulama, dari para wali, dari para ahli fikih, ahli tasawuf, para wali as-salafus saleh, mereka telah wafat, mereka telah meninggal dunia, jasad mereka telah terkubur, akan tetapi mengenang mereka akan selalu abadi selama-lamanya. Mengenang mereka bisa menghidupkan hati yang mati. Nah, salah satunya pada malam hari ini kita hadir haul pada hari ini. Kita pulang bawa apa? Bawa ilmu. Bawa apa? Bawa amal daripada sahibul haul. Sudah dibacakan manakibnya tadi. Bagaimana manakibnya sahibul haul? Bagaimana ilmunya, amalnya, ibadahnya. Nah, ambil itu, bawa. Jadikan beliau-beliau orang-orang yang telah wafat minas shalihin wal aulia, jadikan sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai teladan, sebagai pedoman. Karena beliau-beliau walaupun telah wafat, walaupun telah meninggal dunia, yakni mereka adalah orang-orang, yakni famal hayat ila li ahli ilm wa mal mautu ila li ahli jahl. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu, al-alim hayatuhu abada. Orang yang berilmu itu hidupnya abadi selama-lamanya, hidupnya abadi sepanjang zaman. Bukan berarti mereka nggak mati, mereka mati, jasad mereka terkubur. Akan tetapi mengenang mereka, mengenang ilmu mereka itu abadi selama-lamanya. Contoh Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali, beliau telah meninggal berapa ratus tahun yang lalu, berapa ribu tahun yang lalu beliau telah meninggal, berapa ratus tahun yang lalu. Akan tetapi mengenang beliau setiap saat. Beliau telah meninggal, tetapi beliau hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, hidup dalam Mukasyafatul Qulubnya, beliau hidup dalam Miyarul Ilmnya, beliau hidup dalam Al-Wajiz Al-Wasidnya, beliau hidup dalam Minhajul Abidinnya. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibul ratib, beliau telah wafat
ratusan tahun yang lalu, tetapi beliau hidup dalam ratib al-haddadnya, beliau hidup dalam mirdul latifnya, beliau hidup di dalam nasohiud diniyahnya, beliau hidup dalam hikam haddadnya, beliau hidup dalam kitab-kitab beliau. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas telah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini dan yang akan datang sampai kiamat, beliau hidup dalam ratib al-Attasnya, beliau hidup dalam al-Qirtasnya. Habibullah bin Abdul Haddad beliau hidup dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqib Imamul Haddad karangan Al-Habib Muhammad bin Zain bin Sumaitnya. Yakni para ulama, para aulia. Syabil Hasan Al-Syadili telah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi sampai saat ini dan sampai akhir nanti beliau hidup dalam Hizbul Bahar, Hizbul Nasarnya, hidup dalam Sirrul Jalil fi Khawwas Hasbunallah wa ni'mal wakilnya. Al-Imam An-Nawawi beliau telah wafat ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, tapi sampai saat ini dan sampai nanti akhir zaman, sampai meninggal dunia, sampai kiamat, beliau hidup di dalam Majmu' Syarah Muhaddab Imam Syairati. Beliau hidup dalam minhajnya, beliau hidup dalam kitab-kitab karangannya. Itulah para ulama, itulah para aulia yang dimana dikatakan bahwasanya orang alim ilmu mereka hidup sepanjang masa. Kenapa? Karena mereka akan selalu dikenang akan keilmuan yang bermanfaat yang mereka berikan kita sampai sekarang ini. Ente baca kitab Zubat, ente baca kitab Alfiyah. Ente ketika baca kitab Alfiyah itu sama seperti ente lagi ngobrol dengan Al-Imam Ibn Malik. Ente baca Zubat itu sama seperti ente lagi ngobrol, lagi ngomong sama Imam Ibn Ruslan. Ente baca Burdah sama seperti ente lagi ngobrol dengan Imam Al-Busiri. Beliau-beliau telah meninggal ratusan tahun yang lalu, akan tetapi kitab-kitab karangan-karangan beliau, wirid-wirid aurat ahzabnya, kitab-kitabnya, ilmunya hidup sepanjang masa. Kenapa? Karena beliau mengarang kitab-kitabnya, mengarang wiridnya, mengarang rotibnya, mengarang ahzabnya, hizib-hizibnya, itu penuh dengan keikhlasan sehingga hidup sepanjang masa, hidup sepanjang zaman. Beda dengan kita orang zaman sekarang. Kita orang zaman sekarang kalau mau bikin kitab muallif atau apa bahasanya saya muallif? Pengarang, profesor, doktor Fulan bin Fulan, S1, S2, S3, S4, SMH, SMAJ, semuanya dibawa. Ulama-ulama terdahulu, Al-Faqir ilallah An-Nawawi, Al-Faqir ilallah Al-Ghazali. Al-Imam Ibn Ruslan ketika beliau menyelesaikan kitab Zubatnya di atas kapal, itu beliau lempar kitab Zubatnya, udah selesai. Orang-orang bingung, ya Imam, kenapa kau buang kau punya kitab? Susah payah kau bikin ini kitab tapi malah kau buang. Beliau bawa ayat, kullu syai'in khalikun illa wajha. Segala sesuatu apapun akan hancur, akan musnah, akan binasa kecuali Allah. Beliau menafsirkan ayat tersebut. Apa maksudnya kata beliau? Segala sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah pasti hancur, pasti binasa. Kalau aku bikin kitab ini niat aku karena Allah, walaupun aku buang di laut nggak bakal hancur, nggak bakal binasa. Tapi kalau aku bikin ini kitab bukan karena Allah, pasti hancur, pasti binasa. Akhirnya siapa yang tidak tahu kitab Zubat Al-Imam Ibn Ruslan yang tersebar ke seluruh dunia? Kenapa? Karena keikhlasan para ulama-ulama terdahulu. Jurumiyah, ente tahu itu semua di sini santri. Jurumiyah itu dari asal kata jurmiyah. Al-Imam Mas-Sun Haji ketika beliau selesai mengarang kitab tersebut, beliau ambil itu kitab, beliau bilang jurmiyah, mengalirlah di air wahai kitab. Murid-muridnya bilang, kenapa ya Imam? Kalau aku karang ini kitab karena Allah, walaupun aku alirkan di air di sungai nggak bakal hancur. Tapi kalau aku bikin bukan karena Allah, pasti hancur, pasti binasa. Sekarang di seluruh dunia mana ada santri yang nggak belajar jurmiyah? Kenapa? Karena keikhlasan daripada ulama-ulama terdahulu. Itulah bedanya ulama-ulama terdahulu dengan kita ulama zaman sekarang. Dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah, khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya kurun masaku. Setelah masaku, masa setelahku. Setelah masa setelahku, masa setelahnya. Terus sampai sekarang. Beda dengan orang-orang yang bodoh, beda dengan orang-orang yang fasik.
Orang-orang yang bodoh, qabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al-quburi kuburu. Kita ini orang-orang yang bodoh, sebelum mati sesungguhnya kita telah mati. Sebelum jasad kita terkubur, sesungguhnya kita telah dikubur. Jadi tidak usah nunggu mati kalau orang bodoh. Kita ini, kita telah mati sebelum datangnya kematian. Kita telah terkubur sebelum sesungguhnya kita dikubur, hakikatnya kita telah terkubur. Oleh karenanya, duduk di ini majelis, ambil intifa, ambil manfaatnya, yakni cintai orang-orang soleh, cintai para ulama. Kala Rasul, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Hai kalian umatku, jadilah kalian orang-orang yang berilmu. Beb, saya nggak bisa jadi orang berilmu, nggak bisa jadi orang berilmu. Ada pilihan kedua, kun muta'alliman, jadilah penuntut ilmu, jadilah orang yang menuntut ilmu, jadi santri, belajar. Nggak bisa juga, kun mustami'an. Pilihan ketiga, jadilah engkau pendengar, pendengar ilmu, pendengar nasihat, pendengar kalam para ulama. Nggak bisa juga, kun muhibban. Itu pilihan terakhir, jadilah engkau pecinta, cinta ilmu, cinta ulama, cinta habaib, cinta para kiai, cinta para ustadz. Wala takun khamisan, jangan sampai kau jadi golongan yang kelima. Udah ulama bukan, siapa golongan kelima? Ulama bukan, santri bukan, pendengar ilmu bukan, pecinta bukan, bangsat ya, koruptor ya, maling ya, narkoba ya, pembunuh ya. Malah menjadi mubghidun, pembenci para ulama. Udah ulama bukan, santri bukan, pembunuh iya, malah jadi pembenci para ulama. Udah gitu yang dibunuh santri lagi. Paham? Ini udah paham dah maksudnya lah. Paham? Udah ulama bukan, bangsat iya, goblok iya, bodoh iya. Ulama bukan, santri bukan, malah jadi pembenci ulama. Nah ini al-anun nas fil ard, paling laknatnya manusia, paling hinanya manusia di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling kecil bagi engkau adalah jin. Itu udah paling kecil. Cintai ulama. Qala Imam Malik, muhibbal qaum yalhaq bil jamaah. Pecinta suatu kaum berkumpul bersama orang yang cintai. Almar'u ma'a man ahab, qala Rasul. Seseorang dikumpulkan bersama dengan orang yang cintai. Mahbubal mahbub mahbub, wa muhibbal mahbub mahbub, qala Imam Ghazali. Berkata Imam Ghazali, yakni ente kelak di akhirat berkumpul bersama dengan orang yang engkau cintai. Siapa yang engkau cintai? Kalau yang engkau cintai para ulama, para aulia, para habaib, orang-orang soleh, orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya. Di akhirat ketika beliau-beliau berada di bawah liwaknya Nabi, berada di bawah benderanya Nabi, berada di bawah payungnya Nabi, berada di bawah naungannya Nabi, engkau yang mencintai beliau-beliau pun akan berada di bawah bendera, naungan dan payung Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang engkau cintai orang-orang fasik, orang-orang fajir, ahli maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat, ketika di akhirat mereka tenggelam di padang, ketika dalam kubur mereka diazab, disiksa, engkau pun diazab, disiksa. Ketika yaumil ba's, di hari kebangkitan, mereka dibangkitkan dalam keadaan buruk, engkau pun dibangkitkan dalam keadaan buruk. Ketika di yaumil mahsyar, mereka tenggelam dalam lautan keringat, engkau pun akan tenggelam dalam lautan keringat. Ketika di yaumil mizan, di hari pertimbangan, mereka amalnya berat ke kiri, engkau pun akan berat ke kiri. Ketika mereka di saat pada hari itu mereka celaka, mereka sengsara, engkau pun akan celaka dan engkau pun akan sengsara. Semua pilihan ada di tanganmu. Siapa yang mau kau cintai? Siapa yang mau kau ikuti? Kau mau ikuti, kau mau cintai ulama atau tidak? Semua ada di pilihanmu. Siapa yang mau kau cintai? Kau mau cintai para ulama, orang-orang soleh, atau sebaliknya orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Fasa' fima sa'u washrab ma'al qaum ma hum ala yahbuk rabbak mithla ma qad habahum
ikuti jejak-jejak beliau Sahibul Hal Al-Habib Sagif bin Husain Al-Attas, ikuti beliau-beliau para as-salafun as-salih, para habaib, sebagaimana Rasulullah sudah mengatakan an-nujum amanu li ahli sama wa ahli baiti amanu li ahli al-ard. Bintang-bintang itu pengaman, bintang-bintang itu adalah keamanan bagi penduduk langit, sedangkan keluargaku, itrahku, darah dagingku, anak cucuku itu adalah pengaman dan keamanan bagi penduduk bumi. Qala Rasul ahli baiti ka safinatin Nuh, keluargaku bagaikan perahunya Nabi Nuh, keluargaku, anak cucuku bagaikan perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik selamat, yang tidak naik nggak bakal selamat. Di zaman Nabi Nuh ketika ditimpa banjir, semua nggak ada yang selamat kecuali yang naik di perahunya Nabi Nuh. Nah, banjir di zaman sekarang, kalau di zaman Nabi Nuh itu banjir, di zaman sekarang banjir itu diumpamakan fitnah, kerusakan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, maksiat, mungkarat, dalalat, sayyiat di mana-mana. Kau pengen selamat, naik di bahteranya Nabi Nuh. Kau pengen selamat, naik di perahunya Nabi Nuh. Apa? Siapa perahunya Nabi Nuh? Perahunya Nabi Nuh adalah beliau-beliau, para habaib, para dzurriyyah Rasulullah SAW. Kau ikuti beliau-beliau, para habaib, para kiai, para ulama, engkau selamat dunia akhirat. Allah berkahi engkau dunia akhirat. Allah berikan, Allah pandang dengan pandangan rahmatnya, pandangan kasih sayangnya, pandangan pengampunannya dunia dan akhirat. Walaupun kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya, tidak bisa kita mengikuti sepenuhnya jejaknya beliau-beliau. Siapa yang bisa? Bisa engkau mengikuti Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang pada umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Bisa kau ikuti beliau 33 sanatan lam yanam la lailan wala naharan, 33 tahun tidak tidur, tidak siang hari, tidak juga malam hari. Kenapa? Ditanya Habib, kenapa kok Habib nggak tidur? Bagaimana aku bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Bisa kau mengikuti Al-Imam Al-Akbar Al-Habib Abdullah Ibn Abi Bakar Al-Idrus, umur 6 tahun puasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Di umur 10 tahun berpuasa selama 4 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 4 butir kurma. Bisa kau mengikuti jejak Al-Imamul Haddad Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib, umur 3 tahun kena penyakit cacar yang membuat kedua mata beliau buta, tetapi umur 7 tahun hafal Quran, umur 9 tahun hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Umur 11 tahun hafal Kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Mukasyafatul Qulub, Minhajul Abidin, Miyarul Ilm dan lain-lainnya. Bisa kau ikuti Al-Habib Ahmad Al-Muhdar mengkhatamkan Al-Quran 9.900 kali di dalam kubur yang beliau gali sendiri. Bisa kau mengikuti jejak Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, 1 kali duduk membaca Yasin 80.000 kali. Kita tidak bisa mengikuti beliau, tetapi syibran min syibrin, dzira'an bi dzira'in, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah kita ikuti jejak beliau, kita cintai beliau-beliau. Ketika kita mengikuti jejak beliau, pelan-pelan kita ikuti beliau, cinta kepada beliau-beliau, maka Allah akan mencintai kita sebagaimana Allah mencintai beliau-beliau. Apa maksudnya? Allah akan memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita apa-apa yang Allah anugerahkan kepada beliau. Apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, itu pun akan Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau kita mengikuti jejak para as-salafun as-salih, maka sekali lagi saya wasiatkan, tanamkan dalam hatimu kecintaan kepada para ulama, kecintaan kepada para aulia, sebab lebih banyak yang bisa memberikan manfaat adalah para aulia, para ulama yang telah wafat, yang telah meninggal. Beliau-beliau lebih banyak memberikan manfaat daripada ulama-ulama dan para aulia yang masih hidup. Kenapa? Dijawab oleh para ulama. Kenapa kok ulama dan wali yang sudah wafat lebih banyak memberi manfaat daripada yang masih hidup? Karena ulama dan wali yang sudah wafat, mereka tidak terbebankan dengan urusan apapun, sehingga mereka bisa lebih banyak memberikan manfaat kepada umat. Maka mumpung kita masih hidup, hadiri acara-acara haul. Mudah-mudahan pada haul akbar yang ke-22 Al-Habib Sagif bin Husain Al-Attas dan Al-Walidah Syarifah Sofiyah binti Muhammad bin Muhammad Zain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
berikan kepada Sohibul Haul, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, Allah berikan rahmat, Allah berikan kasih sayang. Anak-anak daripada Sohibul Haul Allah jadikan anak-anak yang saleh, salehah, alim, alimah, abid, abidah, zahid, zahidah, wari', wari'ah, muta'allim, muta'allimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir saya wasiatkan, hei wahai para pemuda-pemudi Islam, wahai para pemuda-pemudi Indonesia, saya wasiatkan kepada engkau semua, sir wala takif, sir wala takif, sir wala takif, semuanya sir wala takif, sir wala takif, sir wala takif. Maju terus, maju terus, jangan pernah engkau berhenti berjuang. Berjuang untuk agama, berjuang untuk bangsa, berjuang untuk negara, berjuang untuk merah putih, berjuang untuk melawan para pengkhianat bangsa yang ingin menghancurkan Indonesia. Jangan pernah engkau takut untuk menyampaikan kebenaran, sekalipun lidahmu harus dipotong, sekalipun lau gata'tani irban, andaikan Bahar bin Smith dipotong-potong, dicincang-cincang tubuhnya menjadi beberapa bagian, menjadi beberapa potongan, agar Bahar bin Smith tidak menyampaikan kebenaran, agar Bahar bin Smith bungkam untuk menyuarakan kebenaran. Demi Allah, semakin dicincang-cincang Bahar bin Smith tidak akan bungkam, malah semakin dicincang, semakin dipotong, Bahar bin Smith akan semakin menyuarakan kebenaran. Jangan pernah engkau lelah, jangan pernah engkau capek untuk menyampaikan kebenaran. Bela kau punya agama, bela kau punya bangsa, bela kita punya negara, bela kita punya Indonesia. Jangan pernah berhenti, jangan pernah mundur walaupun satu langkah. Berhenti kita mati, mundur kita hancur. Maka sampaikan kepada para pengkhianat bangsa, sampaikan kepada para pemimpin zalim yang mengkhianati rakyat, pemimpin zalim yang hidup kenyang di saat rakyat susah kelaparan, para pemimpin zalim yang membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Saya tanya, sekarang BBM naik, kalian susah apa tidak? Kalian susah apa tidak? Susah apa tidak? Kita rakyat apa bukan? Rakyat apa bukan? Rakyat apa bukan? Mereka para pemerintah, para pejabat, saya tanya, uang mereka dari siapa? Jawab yang keras. Baju mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Tank mereka dari siapa? Kami rakyat adalah ibu kandung kalian. Oleh karenanya kami para pemuda-pemudi bersumpah, demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami akan tegak berdiri, tidak akan pernah menundukkan kepala untuk membela Indonesia berada di barisan paling depan sampai